Selamat bergabung bersama saya pada hari ini dan terima kasih kepada Elder Dusim karena menjemput saya untuk berbicara sedikit ataupun satu pelajaran yang singkat untuk anggota-anggota di Gereja Puhus dan juga kepada setiap orang yang mendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih. Baiklah, pada hari ini kita terus mempelajari sebuah tajuk pelajaran yang istimewa, yaitu pemberian tanpa harga. Dan saya ingin kongsikan pada kita bersama pada hari ini, pemberian tanpa harga. Kalau kita lihat di sini saudara dan saudari, kita perhati bahwa pemberian tanpa harga ini mempunyai prinsip ataupun kunci ada di dalam Alkitab, Lukas 12, 6, dan 7. Oke, mari kita buka Alkitab. Siapa di antara Anda di sini yang memegang Alkitab pada masa sekarang? Mengikuti saya membaca, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu kata di sini, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Berarti di sini banyak pelajaran yang kita boleh lihat dari sudut yang berbeda di sini. Jadi kalau kita perhatikan ada 5 ekor burung pipit dikatakan di sana dijual 2 duit menurut Lukas. Nah, perhatikan, dan di sini Tuhan mengatakan bahwa Allah itu sangat luar biasa. Rambut pun dihitungnya. Dan di situ kita boleh melihat bahwa kita ini dikatakan lebih berharga. Nah, saudara dan saudari, mari kita pelajari ayat ini. Kita lihat bahwa di dalam pelajaran ini kita lihat bahwa burung pipit, mungkin di sini kita boleh pikir-pikir apa betul kayaknya burung pipit, tapi di dalam bahasa asal dikenali sebagai strophia yang bermaksud burung kecil. Jadi tidak semestinya burung pipit, ya. Mungkin orang dusun bilang tupilak ataupun ya burung kecil. Jadi ataupun burung ya mungkin pipit juga, ya kan, pipit tanah ataupun pirit letumo. Nah, kita lihat bahwa duit dalam bahasa Yunani asarion ataupun asarion, yaitu bermaksud 1/16 dinar. Jadi sama juga upah penuh ataupun gaji sehari. Ya, itulah disebut sebagai asarion. Jadi gaji 1 hari. Jadi Matius, kalau kita baca buku Matius dan bandingkan Lukas, agak berbeda sedikit. Menurut Matius, yang katakan di sana 2 ekor burung pipit untuk seduit. Matius 10 ayat 29, 30, dan 31. Tapi Lukas 12 menyatakan tadi 5 burung pipit untuk 2 duit. Nah, 2 duit. Tapi Matius 2 ekor 1 duit. Jadi kalau kita ambil kira Matius 2 burung campur 2 burung, sepatutnya 4 burung kan. Jadi kalau matematik benar 4 burung 2 duit. Tapi Lukas 5 dia kata. Jadi dari mana itu yang 1 lagi? Ataupun apakah yang seekor lagi itu? Dari mana dan apakah burung yang kelima itu? Jadi saudara dan saudari, di dalam Alkitab prinsip yang selalu berlaku pada zaman Yesus adalah
menjadi kebudayaan atau kebiasaan orang-orang Palestina akan meninggalkan sedikit hasil ladang apabila masa memungut hasil untuk orang-orang miskin. Jadi inilah prinsip memungut hasil ladang mereka. Dan ini telah terjadi sejak dulu lagi. Pada zaman Rut, kembali pada zaman Perjanjian Lama, di buku Rut pergi ke ladang Boas untuk mengambil hasil yang ditinggalkan oleh pekerja-pekerja. Dan inilah cara mereka untuk menunjukkan kemurahan hati mereka. Saudara dan saudari, kita lihat bahwa burung yang kelima ini memberikan kita pengajaran di mana kita juga digalakkan menjadi murah hati kepada tetamu kita atau mereka yang memerlukan. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, perhatikan baik-baik kan. Jadi kita tidak sadar bahwa orang yang kita bantu mungkin malaikat. Rut 2 ayat 2 memberitahu kepada kita bahwa Rut meminta Naomi. Dia mau pergi memungut bulir-bulir jelai gandum ya di belakang orang yang murah hati. Dikatakan di sana belakang orang yang murah hati. Artinya konsep prinsip itu sudah lama berlaku. Itulah sebabnya Naomi pun dia setuju dengan itu. Dia mengatakan, pergilah anakku, katanya. Saudara dan saudari, kalau kita lihat burung yang kelima itu dari mana? Itu adalah satu prinsip yang istimewa. Dan dianggap yang kelima itu dibiar-biar, ditinggal-tinggalkan. Ada pengalaman, selalu juga saya pergi pasar beli sayur, dan kadang-kadang di Tamparuli ya, ataupun di Kota Marudu dulu pun ada saja yang berlaku. Saya beli, saya sudah bayar 5 ringgit. Oh, terus dia kata, nanti dulu, jangan dulu jalan. Ini lagi, dia tambah lagi. Ini saja saya beli, tapi ini tambahanlah, dia kata. Jadi satu perkara yang hampir sama dengan prinsip di dalam Alkitab, di mana yang ditambah itu ataupun burung yang kelima itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai tambahan yang kadang-kadang orang yang menjual itu dia ambil yang dia tidak perlu lagi kadang-kadang, dan yang ya kalau pisang mungkin pisang yang tidak laku lagi dia bagi kan. Jadi itu adalah perkara yang kelima ataupun yang tambahan itu dianggap sebagai yang tidak ada nilainya. Pemberian tanpa harga. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di sini, apakah kita merasa bahwa kita ini tiada harga? Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak diterima? Apakah Anda merasa tidak pandai, merasa diketepikan, merasa kecil, atau merasa berdosa? Ingat, semua helai rambut kita dikira ataupun boleh dikira oleh Tuhan mencipta kita. Dan ingat, Yesus mati di kayu salib. Kita diberikan suatu harga yang sangat istimewa. Kasih Yesus itu begitu luar biasa. Dia mengasihi kita. Itulah sebabnya pada masa-masa pandemik ini, saudara dan saudari, ingat, walaupun kita kekurangan, walaupun kita di dalam kesepian, ingat Yesus mengasihi kita. Walaupun kita tidak tahu di mana kita pergi,
tetapi Yesus sentiasa mengasihi. Itulah sebabnya mari kita fokus kepada Yesus yang mengetahui segala kehidupan kita, helai rambut yang dia boleh kira, dan segalanya hanya di tangan Tuhan. Dan Yesus menjadi juru selamat kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya, dan inilah kekuatan kita. Dan saya percaya bahwa Yesus adalah sahabat yang istimewa. Amin. Kalau Anda bersetuju dengan saya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami nilai yang begitu berharga, walaupun kami berdosa, tapi Engkau sanggup mati untuk kami. Engkau mengasihi kami, dan nilai kami begitu luar biasa. Kadang-kadang kami lemah, kami lupa. Oleh itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa agar Roh Kudus sentiasa mengingatkan kami, dan kami akan selamat sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kami tetap teguh di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat. Amin.